Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan mendiskusikan sebuah permasalahan yang terjadi di perusahaan. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hafidhur Rahman dengan nomor pokok mahasiswa 101-21025. Saya Nenden Sri Nurjana, NPM 101-21037. Saya Septiana Putri dengan NPM 1012-1033. Perkenalkan, nama saya Nayla Hayati dengan NPM 101210009. Selamat menyaksikan. Oke, di sini kita akan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Pertama, permasalahan Bahan baku yang terlambat. kedua, Kurangnya jumlah karyawan. ketiga. Penggunaan mesin yang kurang maksimal. Nah, pertama untuk bahan baku yang terlambat. Permasalahannya itu seperti apa? Apakah terlambatnya karena kita kekurangan dana yang diberikan oleh pihak pembeli, atau terlambatnya karena pengiriman atau produsen yang kekurangan bahan baku? Jadi menurut saya, jadi sepengetahuan saya, kita kan biasa beli bahan baku itu di supplier. Nah, supplier ini ternyata kekurangan atau perusahaan itu kekurangan barang dan produknya yang biasa kita beli. Jadi jika kita ingin membeli ke supplier yang lain, harganya akan berbeda karena kan sudah langganan gitu ya. Kalau di sana harganya lebih murah, dan kalau kita cari supplier baru itu juga akan memakan waktu dan juga ya harganya juga akan naik gitu. Dan Kendalanya di sana. Dan kemungkinan barang atau produksi yang kita Kualitasnya juga akan berbeda, Hmm. belum tentu lebih baik, bisa saja lebih buruk atau ya mungkin sama dengan harga yang paling satu. Nah, untuk solusinya bagaimana? Apakah ada yang bisa memberikan solusi? Mungkin memiliki gudang penyimpanan yang lebih luas, mempersiapkan data seakurat mungkin agar tidak terjadi keterlambatan lagi, dan melakukan pengecekan sebelum barang disimpan dan melakukan pencatatan secara rutin. Nah, seperti itu. Bisa juga dengan kita tidak hanya punya satu supplier, tapi juga ada beberapa. Jadi ketika kita tidak ada di supplier ke satu, kita juga bisa ke supplier kedua atau ketiga. Oke. Berarti untuk permasalahan bahan baku yang terlambat kita sudah menemukan solusinya. Nah, untuk permasalahan kedua itu kan kurangnya karyawan. Ya. Permasalahan yang dihadapi kurangnya karyawan itu seperti apa? Nah, jadi kan kita ini termasuk perusahaan yang baru berdiri. Karyawannya juga lumayan kurang banyak gitu ya, karena juga baru berdiri. Nah, ketika sekarang permintaan pasar sudah mulai melonjak, otomatis kan produksi harus harus dipercepat sehingga nanti kita pengirimannya juga akan cepat. Nah, mempercepat itu harus juga dengan karyawan yang banyak gitu. Nah, kendalanya adalah kita karyawannya sedikit dan produksi dan permintaan pasar yang terus meningkat, yang menyebabkan kita kekurangan karyawan dan karyawan merasa kewalahan dengan harusnya bekerja ekstra gitu untuk mendapatkan hasil targetnya. Dan juga pun harus bekerja ekstra, berarti gaji juga harus ditingkatkan. Ya. Nah, untuk solusinya bagaimana? Ada yang bisa mungkin? Menurut saya solusinya ya mencari membuka lowongan kerja. Nah, membuka lowongan kerja kan juga harus dibarengi dengan peserta atau calon karyawan harus memiliki skill yang mumpuni. Bisa memberikan jalan keluar atau persyaratan tertentu mungkin untuk karyawan baru. Kalau misalkan persyaratan, mungkin karena kita produksinya memakai mesin dan juga alat gitu ya, jadi skillnya juga harus ada gitu di alat untuk mengoperasikan mesinnya juga. Biar nanti tidak meskipun belum pandai atau terampil, tapi kalau punya dasarnya mungkin tidak akan sulit untuk beradaptasi dengan mesinnya nanti. Gitu. Pelan-pelan nanti juga bakal bertahan. Oke.
Berarti permasalahan 1 dan kedua udah selesai. Nah, sekarang permasalahan terakhir yaitu mesin tidak optimal. Nah, mesin tidak optimal ini seperti apa? Karena mesin yang sudah usang atau perlu diganti, atau kurangnya tenaga ahli dalam mengoperasikan mesin? Permasalahannya itu seperti apa? Kurangnya ahli dalam mengoperasikan mesin. Nah, kan tadi kurangnya karyawan. Nah, ini juga berpengaruh ya kepada ini teh pengoperasian mesin. Nah, kita harus mencari karyawannya yang ahli dan bisa mengoperasikan mesin tersebut agar mesin tersebut bisa dioperasikan secara optimal. Nah, gitu. Tapi kalau untuk mesin yang rusak itu tidak ada ya berarti? Mungkin hanya untuk servis sedikit-sedikit gitu supaya lebih optimal. Berarti kalau untuk perbaikan kita bisa panggil tukang servis tukang servis sekalian pengecekan tahunan untuk mesin. Oke. Seperti itu. Berarti untuk ketiga permasalahan ini kita sudah menemukan solusinya. Semoga bisa dipercepat dalam pengaplikasiannya, dan juga untuk perekrutan karyawan baru bisa disebarkan brosur lowongan kerjanya agar banyak yang mendaftar, dan terutama kita bidik orang-orang lulusan STM untuk agar lebih skillnya lebih mumpuni berarti ya. Oke, segitu saja. Berarti meeting hari ini kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih atas apresiasinya dan juga solusi yang diberikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.